sahabat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempat yang ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai, tapi tetap kritis karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Nah, sahabat Bawaslu, kali ini saya ada pantun lagi nih. Naik sepeda ke kota Blitar, bannya bocor, jadi berhenti sebentar. Arsip berantakan, bikin pusing berputar. Kalau arsip rapi, kerja pun jadi lancar. Nah, sesuai dengan pantun yang saya sebutkan tadi, bahwa kali ini kita akan berbicara terkait pengelolaan kearsipan. Sebelumnya, pernah kebayang nggak sih sahabat Bawaslu, apabila kita bekerja memiliki administrasi yang buruk? Bagaimana pengelolaan arsip itu berantakan, kemudian bagaimana kalau kita mencari berkas itu di opener atau di filing kabinet itu yang bertumpuk-tumpuk, kemudian gak ketemu, itu pusingnya itu gak kebayang. Nah, untuk itu penting adanya pengelolaan kearsipan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan bahwa kali ini kita akan berbicara kearsipan bersama dengan penata kelola arsip atau arsiparis di Bawaslu Kabupaten Malang. Di sini ada Mas Fanda. Halo Mas. Selamat siang. Siang, Mbak Naboda. Gimana kabarnya hari ini Mas Fanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Nah, Mas Fanda, kita kan kali ini akan berbicara berkaitan dengan arsip nih Mas. Kita kan seringkali berbicara berkas SPJ, kemudian administrasi, opener, filing kabinet, dan sebagainya. Sebelum kita jauh berbicara mengenai arsip, kita harus lebih jauh dulu nih kenal sama Mas Fanda. Sebelumnya Mas Fanda ini bisa diceritakan bergabung di Bawaslu itu sejak kapan Mas? Sejak tahun 2017 September. 2017, wah berarti tahun ini itu sudah masuk ke tahun ke-7 ya Mas? Atau berjalan ke-8. Berjalan ke-8. Sudah cukup lama beliau ini menggeluti di bidang administrasi atau di bidang apa nih Mas? Dari awal hingga saat ini? Kalau dari awal ini Pramubakti, terus habis Pramubakti, terus di security, sekarang di arsiparis ya. Wah, berarti sudah pernah menjadi satuan keamanan di Bawaslu Kabupaten Malang, pernah menjadi pramubakti, dan saat ini alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi arsiparis di Bawaslu Kabupaten Malang. Keren banget Mas Anda, tepuk tangan teman-teman semua. Nah, jadi Mas Fanda merupakan satuan atau garda terdepan di bidang administrasi pengelolaan kearsipan nih kalau saya bisa katakan ya. Karena ujung tombak dari arsip, ujung tombak dari administrasi itu adalah kearsipan yang baik. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan sih Mas, atau bisa dipaparkan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan arsip dan mengapa pengelolaan kearsipan itu penting buat pemerintah atau buat instansi Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, jadi arsip itu sebenarnya catatan atau rekaman dari setiap kegiatan dan keputusan. Nah, pengelolaan arsip itu penting banget buat instansi pemerintah. Nah, karena dari arsip inilah kita bisa membuktikan pertanggungjawaban, memastikan transparansi, sekaligus mempermudah kerja administrasi kita sehari-hari. Jadi arsip itu bukan sekedar tumpukan kertas, tapi memori di setiap instansi yang harus dijaga. Waduh, dalam banget nih. Memori di setiap instansi yang harus dijaga. Jadi nyawanya dari instansi pemerintah itu ada di pengelolaan kearsipan. Nah, sebenarnya prinsip apa yang harus kita perhatikan nih Mas dalam mengelola arsip agar tertib sesuai dengan regulasi? Intinya itu kalau arsip itu harus rapi lah, rapi, aman, dan mudah ditemukan juga, dan sesuai aturan juga itu. Rapi, aman, dan mudah ditemukan, sehingga kita juga tidak kerepotan gitu ya apabila kita hendak mencari berkas-berkas yang diminta pimpinan. Misalkan katakanlah pimpinan tolong carikan SK tahun sekian gitu kan, berarti apabila administrasinya buruk ya otomatis kita juga akan pusing ya Mas. Pusing nyarinya itu. Nah, berarti peran arsip itu dalam mendukung akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari instansi itu bagaimana Mas?
Kalau itu arsip itu ibaratkan bukti nyata, Pak. Jadi dari setiap langkah birokrasi arsip lewat arsip, semua keputusan dan kegiatan bisa dilacak dengan jelas itu, Pak. Berarti termasuk SPJ rekan-rekan dari pengawas ad hoc kemarin itu ya Mas? Iya, betul. Itu juga merupakan salah satu bentuk pengelolaan arsip dari Bawaslu Kabupaten Malang, yang mana hal itu sudah tersusun rapi nih Mas di belakang. Nah, untuk tantangannya sendiri nih Mas, apa yang biasa dihadapi dalam melakukan pengelolaan kearsipan baik dari sisi manual ataupun dari sisi digital? Kalau tantangannya, Pak, biasanya itu arsip yang menumpuk, terus sulit dicari kalau manual. Betul. Terus sementara kalau digital, masalahnya itu di keamanan data. Terus sama dan konsistensinya di pengelolaan juga itu. Lantas bagaimana Mas aplikasi digital yang sudah diterapkan oleh Bawaslu nih? Kan ada tuh namanya Srikandi. Nah, itu apakah hal itu mendukung transformasi pengelolaan arsip di era modern atau malah justru semakin menghambat karena aplikasinya yang lemot, atau karena ini juga masih belum sepenuhnya digunakan oleh seluruh instansi, atau gimana? Kalau aku aplikasi Srikandi itu mendukung sih, Pak. Jadi bikin arsip lebih mudah diakses, terus sama tersimpan aman dan cepat-cepat. Jadi kalau misal nyari-nyari kayak surat masuk, surat keluar itu nanti jadinya lebih cepat gitu. Jadi pengelolaan arsip lebih jauh. Jadi pengelolaan arsip jauh lebih modern dan efisien, bukan efisiensi ya. Oh ya, lebih efisien ya. Iya. Karena sekarang transformasi digital itu memang sudah digaungkan oleh pemerintah, sehingga kita harus lebih paperless, nggak perlu ngeprint sebagainya. Nah, selanjutnya Mas, untuk manfaat yang paling terasa nih bagi bagi pengelola arsip baik di instansi kita atau di instansi pemerintah lainnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa Mas? Manfaat paling terasa itu kerja jadi lebih cepat, terus sama data itu gampang dicarinya dan gampang ditemukan juga, dan semuanya lebih tertib. Nah, untuk SDM nih Mas, peran SDM atau pegawai nih dalam keberhasilan pengelolaan arsip itu seperti apa? Dengan adanya digitalisasi ini, apakah semakin memudahkan atau bagaimana nih dibandingkan dengan teknologi ini? SDM-nya itu seperti apa? Teknologi itu penting, Mbak, tapi SDM lebih menentukan. Kalau pegawainya itu terampil, arsip pasti terkelola dengan baik juga. Nah, untuk menumbuhkan budaya tertib arsip di lingkungan yang nyata nih, di lingkungan kita sehari-hari itu seperti apa Mas? Jadi budaya tertib arsip bisa tumbuh kalau ada kesadaran. Cara menumbuhkan budaya tertib arsip ya sederhana sih, hanya kesadaran, dibiasakan sejak awal, terus dibuat mudah juga, dan dibarengi dengan disiplin bersama. Nah, untuk pengalaman unik nih Mas saat melakukan pengelolaan arsip nih, pernah gak sih ada arsip Bawaslu yang gelap, rusak, terselip, atau bahkan tidak ditemukan nih Mas? Pernah nggak pada saat melakukan pengelolaan arsip? Oh, kalau itu pernah, masih kemarin masih ya. Oh, apa nih? Kejadian apa ini? Tadi ceritanya tuh aku, Mas Adit, terus Mbak Nani, itu semuanya tuh nyari SPJ, dokumen pendukung SPJ, ya itu nyari ke lemari arsip, ke gudang arsip, barang itu, terus ya ternyata di mejaku sendiri bakal sulit. Aduh, ini berarti SDM-nya kalau ini bukan teknologinya, tapi SDM-nya juga harus lebih teliti. Nah, maka dari itu SDM itu juga penting di samping teknologinya, seperti yang sudah Mas Pandas jelaskan tadi. Nah, kalau arsip bisa bicara nih Mas, kira-kira apa pesan mereka untuk pegawai yang sering menunda atau menata dokumen sehingga tidak terjadi terselip seperti itu tadi? Kalau arsip bisa berbicara, Pak, mungkin bakal bilang jangan ditunda, simpan aku sekarang biar gak bikin repot nanti.
Betul sekali. Nah, kalau arsip bisa bicara, itu berarti dia bilang, stop, jangan nunda-nunda pekerjaan, gitu kan. Cepat simpen aku, gitu kan. Oke, baik Sobat Bawaslu. Kita sudah berbincang terkait pengelolaan kearsipan ya. Ternyata suka duka dalam pengelolaan kearsipan itu cukup unik dari rekan kita yang pernah juga menjadi satuan keamanan di bawah Kabupaten Malang, karena pengelolaan kearsipan itu tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Maka saya dan juga Mas Panda mengajak rekan-rekan semua, baik di instansi Bawaslu maupun di instansi manapun, untuk bersama-sama kita melakukan pengelolaan kearsipan yang tertib dan efisien untuk memudahkan pekerjaan kita di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Nabila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.